Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Al-Fathan dengan NIM 238060052 dari kelas A1 PGSD Umsida semester 5. Saya di sini akan melakukan tugas video review buku dari matkul layanan bimbingan dan konseling di SD. Nah, saya di sini akan mengambil dari buku yang berjudul Is It Bad or Good Habits? Nah, bagaimana rutinitas dan kebiasaan dapat mempengaruhi kehidupan kita? Ini sedikit ada kata-kata dari John C. Maxwell. Mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakan kita, dan tindakan kita sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan kita. Nah, penulis dari buku ini yaitu namanya Sabrina Alana. Menurut saya buku ini itu sangat bagus karena bisa memotivasi kita untuk terus melaju dengan kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan positif, baik, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan negatif di diri kita yang di masa lalu. Langsung saja kita akan masuk ke pendahuluan, yaitu yang bab pertama, yaitu kita harus mengenali diri kita, aktivitas harian kita. Nah, saat kita bangun di pagi hari itu aktivitas kita yang pertama yaitu biasanya kan bisa mengecek, langsung mengecek handphone, langsung melihat ke WA, Instagram, nah gitu. Nah, apakah kita itu bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu dan mengubah kebiasaan yang baru, yaitu seperti di pagi hari kita habis bangun tidur itu langsung meminum segelas air putih. Nah, itu sangat bagus. Oke, dengan kita memiliki kebiasaan minum air putih di pagi hari itu, kita bisa memiliki kebiasaan bagus, positif. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kebiasaan dan rutinitas itu? Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan seseorang secara berulang yang seringkali terjadi tanpa disadari. Misalnya, kebiasaan kita makan sambil mengecap, berkecap. Nah, seorang itu bisa jadi tidak menyadari bahwa bunyi kecapannya itu didengarkan oleh orang lain, dan itu bisa menjadi sangat berisik. Kebiasaan itu bisa berulang dan sulit untuk disadari oleh diri kita. Berbeda hanya dengan rutinitas, tindakan ini dilakukan seorang dengan pola yang sama dan dengan urutan tertentu. Misalnya, sebelum mulai pekerjaan ke kantor, seorang karyawan rutin membaca berita online di media sosial atau yang viral, yang populer. Nah, kemudian menyeduh teh, nah, ngecek buku agenda, melakukan briefing dengan atasan, nah, barulah melanjutkan tugasnya. Rutinitas itu bisa saja tersusun atas rangkaian kebiasaan. Misalnya, seorang penulis bangun tidur pukul 4 pagi, kemudian dia mandi, langsung membuat kopi, lalu menulis. Nah, rutinitas tersebut merupakan rangkaian kebiasaan di mana sang penulis sudah tidak lagi berupaya keras dalam mengundi urutan aktivitasnya. Nah, secara otomatis tubuhnya itu seperti remote control. Nah, untuk bangun setiap pukul 4 pagi, meskipun tanpa menggunakan bantuan alarm, ide menulisnya pun mengalir terus di jam-jam produksi untuk memproses gagasan segar di pagi hari. Soalnya di waktu pagi hari itu otak kita itu merasa fresh lagi, bukan fresh lagi ya, seperti kita itu membuat atau mencari ide itu sangat bagus, karena kan kita belum memikirkan hal yang lain. Jadi kita itu bisa sangat fokus dengan pekerjaan kita. Nah, lingkaran kebiasaan menurut Dunhai.
cara paling efektif untuk mengubah sebuah kebiasaan adalah dengan mempertahankan sinyal dan reward sebuah lingkaran kebiasaan. Itu menurut Charles. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Power of Habit, Charles Duhigg ini menyebutkan 3 komponen dasar yang mendasari pola kebiasaan, yaitu yang pertama yaitu sinyal atau cue, yang kedua yaitu rutinitas atau rutin, dan penghargaan reward kepada diri kita sendiri. Bila kebiasaan ini kita perinci, maka terbangun karena alarm sebagai sinyal, membasuh muka sebagai rutinitas, dan rasa segar sebagai reward. Nah, sinyal itu biasanya muncul sebagai pemicu untuk merangsang otak kita untuk melakukan rutinitas kita. Nah, pemicu ini terdiri itu dari 5 kategori, seperti itu dari artikel online yang ditulis oleh Herman Widiono, yaitu lokasi, waktu, kondisi emosional orang lain, dan tindakannya terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kebiasaan makan tengah malam akan mendapat sinyal berupa rasa lapar. Seorang perokok akan melakukan tindakan merokok seketika ia seperti habis makan, itu biasanya ada sinyal, langsung otomatis dia akan mencari rokok untuk menghisapnya. Nah, yang kedua yaitu rutinitas atau urutan. Rutinitas itu tindakan urut atau yang berulang kali dilakukan secara teratur. Sebagai contoh, kita memiliki kebiasaan mencuci muka sebelum tidur. Nah, rutinitas itu yang dilakukan adalah pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Yang ketiga, yang terakhir yaitu yang reward atau penghargaan diri kita, yaitu reward ini didapat setelah melakukan rutinitas. Nah, atau sebagai kepuasan terhadap atau setelah kita beraktivitas, itu kita kan otomatis secara akan tubuh kita itu merasakan lelah. Nah, ini misalnya dari tadi ya, mencuci muka sebelum tidur, dan itu akan memberikan kita reward yang berupa rasa segar, sehingga tidur kita itu akan terasa nyaman dan nyenyak. Oke, selanjutnya yaitu kebiasaan dan pengaruhnya. Ada kutipan dari Aristoteles yang disebutkan, yaitu keunggulan adalah sebuah seni yang dimenangkan oleh latihan dan kebiasaan. Mengulang aktivitas di setiap pagi hari itu terkadang memang memunculkan perasaan jenuh. Bayangkan kita menjadi seorang ibu rumah tangga, mulai sejak bangun tidur itu seorang ibu sudah sibuk di dapur, mengurus anak-anaknya, berangkat ke sekolah, mengurus suaminya, dan dia masih hingga matahari tergelam mungkin saja itu masih bergelut dengan aktivitas yang setiap hari yang tak jauh beda dan seperti itu lagi. Tapi jangan kita ya, ibu itu berperan sebagai pekerja kantoran. Mereka pun ada kalanya merasakan hal yang sama, seperti bosan dengan tugasnya. Nah, bayangkanlah mulai sejak mata terbuka, mereka itu harus bergegas dengan urusan domestik, lalu pergi ke kantor, pulang ke rumah, mungkin saja masih ada urusan atau dari pekerjaan kantornya yang masih belum selesai. Nah, memulai hari dengan tahu kita harus melakukan apa akan membuat diri kita merasa lebih tenang. Kita bisa memanfaatkan waktu pagi itu bisa menjadi singkat dengan rutinitas yang lebih dulu disusun. Nah, dengan begitu awal hari kita itu sudah bisa terkendali tanpa perlu menghabiskan waktu untuk aktivitas yang berlebihan atau yang kita. Nah, dengan rutinitas yang jelas, kita memiliki prioritas untuk menyelesaikan satu persatu urutannya. Berbeda jika tidak memiliki rutinitas di mana biasanya kita menjadi terlena pada aktivitas lainnya. Nah, otomatis kita akan mempunyai banyak waktu yang terbuang. Nah, pagi hari yang singkat itu akan mudah membuat pikiran kita langsung bisa dikelola dengan baik. Namun dengan memiliki rutinitas, kita bisa memulai hari dengan tenang karena tahu apa saja yang akan dijalaninya.
tenggelam dalam kesibukan setiap hari itu tanpa rutinitas yang jelas itu akan memicu kita untuk stres atau frustasi. Nah, bila kondisi tersebut itu bisa berlarut, itu kebahagiaan kita akan dikikis secara perlahan. Nah, berikutnya yaitu menjaga relasi dengan orang lain. Nah, rutinitas kita itu membantu kita merampungkan tugas secara berurutan, sehingga tanpa disadari satu persatu tugas tersebut itu bisa terselesaikan dengan cepat atau tepat waktu. Nah, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hubungan baik dengan relasi kita yang berbeda halnya bisa aktivitas kita berantakan. Nah, berpeluang mengalami stres itu bisa memicu emosi negatif kita seperti marah, mudah tersinggung, sensitif, dan mudah berkata kasar seperti ya begitu. Bila emosi tersebut bersinggungan dengan oleh, tentunya kita akan merusak hubungan yang telah kita bangun dengan orang lain. Rutinitas yang kita ciptakan itu meminimalisir kerja otak untuk memikirkan hal yang tidak penting. Dengan begitu pikiran kita bisa lebih fokus untuk mengerjakan aktivitas yang ada. Memiliki rutinitas yang konsisten itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita, menumbuhkan bisa mengelola emosi dengan baik, bisa mengelola waktu dengan efektif dan lebih produktif. Nah, tentunya kita yang bisa mengelola emosi dengan baik itu bisa, pikiran kita itu bisa menjadi damai. Dengan artian pikiran kita tetap terkendali karena satu persatu pekerjaan itu bisa diselesaikan. Lalu menjelang tidur kita bisa merasakan rasa damai, nah, karena sudah menjalankan aktivitas tersebut. Baik mengatakan bahwa kita membentuk kebiasaan karena otak kita terus mencari cara baru untuk menghemat energi. Nah, semakin banyak kebiasaan yang kita bentuk itu kita bisa memperbanyak energi lagi atau bisa menghemat. Nah, kebiasaan yang kita miliki itu juga berpengaruh terhadap pasangan kita. Misalnya saat kita menghadapi suatu masalah, kebiasaan satu dengan yang lain tidak sama. Dan juga ada tipe pasangan yang biasanya menghindar saat masalah muncul. Itu sering kali terjadi karena ya ada saja. Pasti setiap kehidupan itu kita akan mengalami masalah. Dan kita itu harus bisa menyelesaikannya dengan baik tanpa perlu emosi. Tapi rata-rata biasanya kita melakukannya dengan emosi dan itu tidak baik dan kita harus memperbaiki diri kita. Pengaruh dalam relasi di pekerjaan kita. Kita belajar mengamati perilaku orang lain, apalagi jika orang lain tersebut intens berinteraksi dengan kita, entah dalam pekerjaan atau komunitas. Juga ada yang mengenal kerja pikiran. Nah, menurut Albert Einstein, orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otaknya itu akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir. Tentu saja kita itu harus memperbanyak skill kita, mumpung kita masih muda. Juga ada 6 tahap pembentukan kebiasaan versi Dr. Ibrahim Harvey. Yang pertama yaitu berpikir. Pada mulanya seseorang memikirkan sesuatu, ia berpikir dan memberi perhatian pada apa yang ia pikirkan. Nah, yang kedua yaitu perekaman. Apapun yang kita pikirkan akan direkam oleh akal untuk masuk ke dalam arsip memori kita. Dalam arsip tersebut itu semua peristiwa yang pernah kita alami itu akan tersusun rapi. Nah, yang ketiga yaitu pengulangan. Memikirkan sesuatu yang berulang itu akan membuat pikiran itu semakin kuat. Yang keempat ada apa yang kita pikirkan akan tersimpan dalam satu folder memori sehingga kuantitas berpikir kita itu akan meningkat. Gitu. Yang kelima yaitu pengulangan kembali. Saat kita mengalami peristiwa yang sama, file-file itu tersimpan dalam folder yang akan kembali kita.
yang terakhir yaitu kebiasaan. Pada kami itu kebiasaan akhirnya terbentuk setelah melalui proses pengulangan apa yang kita lakukan. Demikian tahap pembentukan kebiasaan menurut Dr. Ibrahim dalam bukunya. Ini juga sangat penting, yaitu kekuatan pikiran. Ada banyak benda-benda menakjubkan di dunia ini. Nah, yang merupakan hasil dari kerja pikiran manusia. Misalnya, manusia itu bisa membuat pesawat, roket, telepon, hingga internet. Nah, kecerdasan buatan yang terprogram dari bisa membuat aplikasi-aplikasi baru di App Store. Nah, itu kan pikiran manusia itu kan sangat bagus, sangat canggih sekali, daripada juga bisa membuat apa saja itu bagus. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan yang bisa menciptakan akal itu. Nah, kekuatan pikiran dalam membangun mindset. Nah, mindset merupakan kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai pengalaman kita, hingga pemikiran tersebut mempengaruhi cara berpikir dan perilaku. Contoh, tidak sedikit penikmat kopi itu mengaku bahwa mereka menjadi sembelit jika belum mengonsumsi secangkir kopi. Nah, pengakuan ini tentu berdasar pada pengalaman yang tidak hanya satu kali terjadi, tetapi merupakan pengulangan dari peristiwa yang serupa. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, padahal ada objek yang lain, barangkali secangkir kopi tidak memberikan efek apa-apa. Ya, disinilah itu kekuatan pikiran kita mampu membangun mindset seseorang yang berawal dari kalimat sederhana bahwa ia tidak dapat BAB jika belum mengonsumsi secangkir kopi. Nah, seakan-akan kopi lah itu yang membuat dirinya itu bisa BAB. Nah, itu menurut mindset dari pikiran kita, bahwa sesungguhnya secangkir kopi itu bisa membuat dirinya BAB. Pikiran itu mampu menjelajahi waktu. Nah, kita hidup di masa kini itu mustahil untuk kembali ke masa lalu dan mendahului pergi ke masa depan. Namun pikiran kita adalah penjelajah waktu yang paling handal. Pikiran kita mampu melemparkan kita pada kenangan-kenangan indah pada saat masa lalu. Nah, dalam sekejap bisa hidup pada khayalan di masa sekarang, seperti susah move on dari mantan gitu, atau hal-hal yang bahagia yang di masa lalunya. Pasti setiap orang itu bisa ada memiliki rasa bahagia di hidupnya. Nah, ada juga faktor yang memengaruhi proses berpikir manusia. Nah, setiap orang itu memiliki prosesnya sendiri untuk membentuk pola pikir. Itulah mengapa antara satu orang dengan orang lainnya itu seringkali berbeda pendapat saat dihadapkan masalah yang sama. Nah, beberapa faktor itu memengaruhi proses berpikir manusia itu. Di antaranya yaitu orang tua merupakan figur yang berpengaruh besar dalam kehidupan proses berpikir anak-anaknya. Nah, dengan melihat orang tua itu kita belajar menilai, meniru, memahami. Karena sesungguhnya sekolah pertama dari anak-anaknya itu adalah dari ibunya atau pendidikan dari keluarga. Nah, akhiran jika tanpa disadari kita seringkali menyelesaikan suatu masalah dengan solusi yang pernah dipakai orang tua. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga itu juga lingkungan pertama untuk mempengaruhi proses berpikir seorang anak. Setiap keluarga itu biasanya memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Teman, dan itu ya teman itu menurut saya itu pergaulannya itu sangat besar terhadap proses berpikir manusia, karena seseorang itu bisa dibaca dari dengan siapa dia berteman. Seperti kelompoknya, dia mempunyai teman penjahat, kelompoknya penjahat seperti yang suka menjahili orang lain. Nah, dia itu biasanya otomatis juga bisa sifatnya itu bisa menjahili orang lain juga, ikut-ikutan atau FOMO. Nah, gitu. Jadi kita harus memilih teman yang baik
agar kita juga ikut berkembang dengan mereka. Masyarakat sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, memberikan referensi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Karena meskipun kita diciptakan sebagai makhluk manusia, akal pikiran itu tentunya di dalamnya itu pasti akan berbeda dari sudut pandangnya masing-masing. Mengapa kita itu mudah mengulang kebiasaan buruk? Nah, kebiasaan itu berawal dari tindakan yang berulang yang dilakukan dari waktu ke waktu hingga membentuk ingatan prosedural. Nah, yang tidak disadari oleh kita, tindakan itu umumnya dipengaruhi oleh faktor yang berbeda bagi setiap orang. Oleh karena itu tidak heran bila kebiasaan satu orang dengan yang lainnya itu menjadi beragam. Ada yang memiliki kebiasaan baik, ada juga yang tidak menyadari dia melakukan kebiasaan yang seseorang dengan kebiasaan yang buruk itu tidak selalu berarti jahat. Terkadang mereka itu bisa menimbulkan kebiasaan buruknya itu merugikan bagi orang lain. Tetapi yang lebih sering terjadi justru diri sendiri yang sebenarnya merugi. Padahal semakin lama kebiasaan tersebut dijalankan itu akan semakin kuat mengakar ke dalam alam bawah sadar mereka. Nah, mengapa kebiasaan buruk hendaknya segera diubah? Meskipun kenyataannya mengubah kebiasaan buruk itu sangat sulit dan tidak mudah. Nah, secara ilmiah otak kita itu menciptakan senyawa kimia yang disebut dopamin. Senyawa ini akan dilepaskan ketika kita merasa bahagia. Kebahagiaan ini bersifat adiktif sehingga otak kita akan menciptakan perasaan yang sama terus menerus. Sementara sumber kesenangan yang instan akan mengarah pada kebiasaan buruk. Misalnya dengan merokok, stres menjadi berkurang. Nah, kebiasaan buruk ini menyenangkan, kemudian itu akan berkembang menjadi lebih kuat untuk kedepannya. Soalnya rokok ini kan mengandung zat-zat yang berbahaya. Itu bisa menyebabkan kecanduan untuk diri kita sendiri. Nah, kebiasaan buruk itu pada umumnya itu minum upaya tidak berusaha yang sulit untuk melakukannya. Misalnya kebiasaan menunda pekerjaan yang lebih gampang dipilih daripada berusaha on time, seperti mengundur-mundur deadline, padahal ini masih jauh, nanti sajalah, itu nanti saja, masih lama deadline-nya. Nah, pada saat mau deadline itu dia akan langsung bergegas untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, ciri-ciri dari kebiasaan buruk atau bad habit. Yang pertama yang sudah saya katakan tadi yaitu menunda-nunda pekerjaan. Sebagian orang itu mereka sadar sedang menunda-nunda pekerjaannya, tapi sebagian yang lain mungkin tidak menyadarinya. Kebiasaan ini merupakan tindakan melarikan diri dari tanggung jawab seseorang. Nah, meskipun kemudian hari akhirnya itu pilu karena harus menghadapi kenyataan bahwa ada tugas yang belum selesai, itu akan memunculkan rasa panik, tergesa-gesa, terus takut, juga cemas. Kedua, yaitu tidak menghargai waktu. Nah, jika waktu tidak akan pernah menunggu dan tidak akan pernah kembali, ia akan melaju mengikuti hukum alam. Katanya waktu bisa menjadi amat penting bagi orang-orang yang menghargainya. Sementara orang dengan kebiasaan buruk biasanya tidak mampu menghargai waktu. Nah, untuk mengubah kebiasaan buruk yang tidak kita sadari itu ternyata harus kita ubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Menurut Albert E.M. Gray, itu orang sukses itu biasanya punya kebiasaan mengerjakan hal-hal yang tidak suka ia kerjakan.
yang tidak suka dikerjakan oleh orang-orang yang gagal. Namun kita tidak perlu khawatir karena kebiasaan selain bisa mengubah, selain bisa diubah juga dapat diciptakan. Nah, seperti kebiasaan baik ini, hal-hal perlahan kita bisa mengubahnya dan bisa jalannya. Nah, dengan kita harus mengubahnya itu butuh waktu dan juga niat untuk mengubah dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik itu menurut saya sangat sulit sekali. Nah, yang pertama yaitu dengan disiplin dan tepat waktu. Orang Indonesia itu terkenal dengan jam ngaritnya, ya, alias juga ngulur-ngulur waktu. Padahal tidak semua orang itu bertindak dengan demikian. Masih banyak di antara kita yang selalu berusaha on time ketika memiliki janjian, disiplin dan menghargai waktu. Nah, yang kedua yaitu hidup sehat. Di zaman sekarang kebiasaan hidup sehat telah menjadi tren banyak di media sosial itu ya. Sekarang kan banyak tren untuk lari-lari pagi, terus lomba running, lomba sepeda, dan juga lomba di running di gunung. Itu sangat bagus sekali untuk tren anak muda saat ini, dan itu biasanya banyak yang FOMO tapi baik gitu. FOMO yang baik itu kan itu juga olahraga untuk meningkatkan tubuh kita, imun kita itu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu berpikir positif. Pikiran bisa menjadi sumber kebahagiaan sekaligus penyakit, tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Bila kita selalu berpikiran positif itu akan menciptakan ketenangan dalam diri kita sendiri. Bila kita berpikiran negatif terus, itu akan memperburuk diri kita sendiri, seperti memiliki perasaan yang buruk atau firasat buruk, seperti cemburu, iri, dengki, cemas, takut dan sebagainya. Itu tidak boleh, karena orang dengan pikiran positif itu akan mudah bahagia dari hati. Bahagia itulah imunitas kita menjadi meningkat. Nah, pikiran positif itu adalah mental yang membentuk tindakan dan perkataan kita ke arah yang jauh lebih baik sesuai dengan harapan kita. Lalu bagaimana menumbuhkan kebiasaan positif? Pertama yaitu menghindari berpikir negatif. Karena jika kita memelihara kebiasaan negatif itu akan menghilangkan kebiasaan kita yang memiliki kebiasaan berpikir positif. Nah, rasa syukur yang akan membuat kita lebih tenang dan bahagia. Dengan perasaan itulah pikiran positif akan mudah tumbuh dalam kehidupan sehari. Berpikir logis selanjutnya yaitu mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Kita tidak sembarang bertindak atau mempercayai hal yang tidak masuk akal, karenanya itu bisa merusak kebiasaan berpikir logis kita. Juga yang lainnya yaitu menabung. Bila kita ingin kembali sejak kecil, kita sudah diajari untuk menabung. Nah, entah menabung di sekolah, tempat ngaji, celengan, rekening. Tujuan menabung itu beragam, masing-masing. Ada yang ingin membeli televisi baru, ada yang ingin membeli HP baru untuk digunakan untuk konten digital sekarang di era sekarang ya. Nah, untuk bisa sebagai dana darurat atau untuk masa depan yang lebih baik nantinya, atau bisa sebagai investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah hingga tuntas. Nah, kebiasaan lari dari masalah itu hanya akan menciptakan masalah baru, padahal masalahnya itu belum terselesaikan. Akhirnya masalah itu akan menumpuk dan itu akan menjadi bom waktu untuk kita. Nah,
Nilainya yaitu kita harus mau belajar, tidak ada batasan bagi seseorang untuk berhenti belajar. Nah, seperti pepatah yang mengatakan tuntulah ilmu hingga ke liang lahat. Nah, artinya itu hanya kematianlah yang seharusnya menghentikan itu. Keinginan untuk belajar itu akan menjauhkan kita dari kebodohan. Di masa di mana seseorang yang bodoh itu akan tetap bodoh bila tidak memiliki keinginan untuk mempelajari sesuatu. Nah, belajar adalah cara kita untuk mengetahui banyak hal. Itu seperti membaca buku. Nah, kenapa di setiap orang itu membaca buku itu selalu mengantuk daripada scroll media sosial? Nah, apa itu? Kenapa kok bisa begitu? Nah, bukan berarti kita itu cocok dengan buku. Nah, kita akan sangat merugi jika berpikiran dengan demikian. Nah, karena semua tahu bahwa buku itu adalah sumber dari segala ilmu. Dari buku kita bisa mengetahui banyak hal. Buku dapat merangsang kreativitas, meningkatkan kosakata baru, menjaga otak tetap bekerja, dan masih banyak lagi. Namun mengapa kebiasaan ini itu menjadi sulit dilakukan oleh kebanyakan orang? Nah, karena itu kita tidak konsisten untuk memulainya. Untuk mulainya itu jangan terburu-buru. Misalnya satu hari satu halaman itu tidak apa-apa, atau kemudian satu hari 10 halaman atau lebih boleh. Pokoknya kita harus meningkatkan setiap hari itu 1%. Nah, itu akan menciptakan kedisiplinan waktu, kedisiplinan dalam membaca buku. Nah, kebiasaan yang merugikan kita selalu ada sisi yang bertentangan dalam diri kita. Seperti sebuah kebiasaan, ada yang buruk, ada yang baik. Nah, meskipun manusiawi jika memiliki keduanya, tetapi hal itu bukan lantas membuat kita mengabaikan sisi negatif yang masih bisa diubah. Terlebih bila kebiasaan buruk yang kita miliki itu sebenarnya merugikan. Sekarang coba kita renungkan dengan kepala dingin, adakah kebiasaan yang merugikan kita yang kita miliki? Nah, tuliskan ya di lembar komentar. Oke, terakhir ada sedikit motivasi tentang orang-orang sukses dengan kebiasaannya. Seperti Mario Teguh. Nah, sang motivator pikiran positif bagi orang Indonesia. Nama Mario Teguh itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Lelaki yang bernama lengkap Sis Mariono Teguh ini dikenal sebagai motivator sederhana dengan kalimat-kalimat positifnya mudah diterima. Ya, seperti agen penebar virus kebaikan yang mengajarkan umat manusia untuk selalu berpikiran positif. Maka tak heran bila kemudian kita pun kerap menemukan kata-kata bijaknya di media sosial yang memiliki pengikut yang banyak, baik yang ikut seminar maupun sekedar pengagum kutipan-kutipan. Lalu bagaimana Mario Teguh itu bisa konsisten memproduksi pikiran positif? Jawabannya adalah dari kebiasaan yang ia bentuk dari kecil secara positif. Nah, kebiasaan itu berulang kali dia lakukan sampai dewasa. Nah, itu akan secara meningkat. Nah, itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.